يا رب صل على محمد. Alhamdulillahilladzi tabat taibin wa ghafara al-mudhnibin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa innahu wasiyatul anbiya wal mursalin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan menganugerahkan kekuatan dan kesadaran kepada kita untuk beribadah kepadanya. Sungguh tidak ada daya dan upaya menghindari dari kemaksiatan dan dosa, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah tanpa inayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar ini, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia yang hadir pada kali ini, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, baik di saat sendirian maupun bersama jamaah-jamaah yang lain, baik lahir ataupun batin. Sungguh Allah tidak melihat paras rupa, tidak melihat banyaknya harta, tetapi melihat hati dan jiwa kita yang senantiasa tercermin bersama nur ilahi Rabbi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berganti dengan bulan Syawal. Bulan yang penuh berkah itu sudah meninggalkan kita semua. Apakah kita sudah memanfaatkan bulan itu dengan semaksimal mungkin? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama untuk muhasabah diri. Kemudian mari kita bersama-sama betapa banyak sahabat dan saudara kita di bulan Ramadan kemarin masih berpuasa bersama kita, masih menjalankan solat tarawih bersama kita, namun sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah
Hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi di mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Oleh sebab itu, hendaklah setiap orang menggunakan kesempatan sebaik-baiknya secara maksimal. Dulu para sahabat merasa amat bersedih jika bulan Ramadan sudah hampir tiada. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah fasilitas Allah untuk melakukan transfer knowledge atau linashril ilmi. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beryaqul, "Lau ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan latamannau ummati an takuna as-sana kulluha Ramadan." Yang artinya adalah, seandainya manusia, seandainya kita semua, seandainya jamaah solat Jumat ini tahu tentang grid keutamaan bulan Ramadan, niscaya umatku menginginkan agar 1 tahun ke depan dinamakan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang marilah kita tengok hati nurani kita. Apakah perginya bulan Ramadan kemarin hati kita sedih, atau justru hati kita girang gembira? Jika perginya bulan Ramadan kemarin membuat hati kita sedih, apa gerangan yang menyebabkan hati kita sedih? Jika kita sedih atas kepergian bulan Ramadan karena banyak fadilah yang akan meninggalkan kita, itu adalah pertanda baik. Manfaatkanlah sisa-sisa atau waktu-waktu Ramadan kemarin semaksimal mungkin. Apabila jikalau ternyata kesedihan hati akan perginya bulan Ramadan kemarin hanya karena belum bisa membeli baju baru anak, belum shopping lebaran di KDS atau di mal-mal terdekat, atau karena bisnisnya yang laris hanya di bulan Ramadan akan berhenti, maka tidak ada gunanya kesedihan tersebut. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan? Ternyata banyak pula orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan. Mereka sudah jemu dengan puasa Ramadan kemarin. Ia sudah bosan dengan solat tarawih. Mereka sudah malas menghadiri pengajian-pengajian di masjid-masjid. Ia sudah enggan untuk bersedekah dengan memberikan takjil bagi orang yang berpuasa. Mereka bahagia karena lebaran akan tiba. Mereka bahagia karena sebentar akan bebas sebebas-bebasnya untuk menikmati makan dan minuman. Alangkah meruginya orang-orang yang memiliki mindset seperti itu. Dia hanya mementingkan kesenangan duniawi dan melupakan kesenangan ukhrawi. Padahal akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bayangkanlah bahwa akhir bulan Ramadan kemarin adalah akhir dari usia kita. Belum tentu usia kita mampu bisa mencapai bulan Ramadan yang akan datang.
Cobalah berbuat yang terbaik yang bisa diperbuat. Maksimalkanlah ibadah. Buatlah Ramadan yang husnul khotimah, bukan Ramadan yang su'ul khotimah. Artinya tutuplah bulan Ramadan kemarin dengan maksimal beribadah kepada Allah, bukan dengan meminimalkannya. Betapa banyak orang yang di awal Ramadan sibuk beribadah, namun akhirnya, endingnya sibuk memikirkan persiapan lebaran. Perhatikanlah jamaah solat tarawih, solat fardu di masjid-masjid semakin lama semakin berkurang. Di awal Ramadan memang masjid, surau, musola-musola nyaris penuh semua dengan jamaah. Bahkan saking penuhnya mereka mendirikan tenda untuk menampung jamaah karena masih sudah tidak muat lagi. Akan tetapi beberapa hari kemudian tenda itu pun sudah tidak terpakai. Semua jamaah sudah bisa masuk masjid, dan di pertengahan akhir bulan Ramadan masjid sudah tidak penuh lagi. Bahkan Ramadan sudah hampir habis, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa-bisa hanya 4 orang plus khotibnya atau plus imamnya. Oleh sebab itu, maka Syawal adalah peningkatan bulan Ramadan merupakan bulan-bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Maka Syawal adalah untuk meningkatkan panas tersebut. Akan tetapi untuk memberikan motivasi, para dai, para ulama menyebut bulan Ramadan adalah bulan peningkatan amal ibadah. Ya, tentunya Syawal adalah bulan peningkatan amal ibadah. Akan tetapi apakah kita benar-benar bisa meningkatkan ibadah di bulan Syawal ini? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebanyakan orang ketika bulan Ramadan sudah selesai atau mendekati selesai, sudah merasa bebas dari ibadahnya. Perhatikanlah, ketika masjid dan musola sudah mengadakan khotaman, tidak ada lagi tadarus. Seakan-akan jika sudah khotam maka tidak perlu lagi tadarus. Mereka hanya mengejar deadline khotaman. Pasca Ramadan, goodbye. Perhatikan ketika sudah masuk bulan Syawal, perhatikan jamaah sholat duhur di tanggal 1 Syawal. Banyak masjid yang sampai tidak ada jamaahnya sama sekali. Seperti itukah peningkatan ibadah kita? Syawal sekarang, jika di bulan Ramadan khotaman Al-Quran beberapa kali, bisakah di bulan Syawal ini khotam meskipun hanya sekali? Jika di bulan Ramadan kemarin kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bisakah di bulan Syawal ini datang kembali ke masjid setiap untuk sholat berjamaah minimal 1 minggu sekali? Jadilah hamba Allah senantiasa beribadah, bukan hanya hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar diet. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar penghematan. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar rutinitas. Dan takwa tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kampus Ramadan, University of Ramadan, mampu mengorbitkan output dan outcome lulusan yang berdaya guna dan mampu berkarya untuk orang lain. Tidak sedikit lulusan-lulusan sastra atau strata 1 pasca wisuda dia bodoh kembali karena setelah wisuda tidak lagi membaca dan menulis. Tidak sedikit magister yang sudah diwisuda pasca kelulusan tidak lagi mereview jurnal akan menjadi bodoh kembali. Dan tidak sedikit pula gelar doktor dia berpangku tangan, tidak berkarya kembali, tidak menulis buku, bahkan tidak mencari teori-teori buku, yaitu yang dikenal dengan novelty research, akan menjadi doktor-doktor yang tidak berkualitas. Sama halnya dengan lulusan-lulusan mahasiswa University of Ramadan, pendidikan selama bulan Ramadan nonsen apabila tidak diinternalisasi dalam jiwa kita. Pendidikan-pendidikan selama bulan Ramadan tidak ada maknanya apabila tidak diaplikasikan di dalam interaksi sosial dalam kemasyarakatan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lulusan pasca sarjana bulan Ramadan ini mendapatkan piagam robbani, yaitu berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bi thawabihil 'azim wa zajarati wa iyyakum min adabihil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.